Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eva Masito Jubaidah. Di sini saya akan mengulas tentang jurusan OTKP, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Sebelumnya Ibu ucapkan terlebih dahulu selamat datang bagi anak-anak peserta didik baru untuk SMK Tridaya Bekasi, terutama jurusan OTKP. Apa sih itu OTKP? Nah, OTKP sendiri adalah Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran yang dulunya bernama AP, Administrasi Perkantoran, merupakan salah satu cabang dari bidang keahlian bisnis dan manajemen yang mempelajari tentang semua pekerjaan kantor. Di antaranya ada mengetik surat, membuat surat, kemudian melakukan komunikasi melalui telepon, menangani rapat, kemudian mengatur agenda perjalanan bisnis. Kemudian ada juga bagaimana cara mengelola dana kas kecil. Kemudian ada juga bagaimana penanganan aplikasi dan penanganan informasi melalui internet. Kemudian apa aja sih yang nanti dipelajari di jurusan OTKP? Nah, di OTKP nanti kita akan belajar terutama yang untuk mata pelajaran produktif ya. Untuk mata pelajaran produktif di kelas 10 nanti kalian akan belajar mengenai di situ ada simulasi dan komunikasi digital, ada ekonomi bisnis, ada administrasi umum, ada kearsipan, korespondensi, dan juga teknologi perkantoran. Nah, di korespondensi ini nanti kita akan belajar bagaimana surat menyurat, kemudian ada teknologi perkantoran, bagaimana kita menggunakan teknologi yang ada di kantor itu sendiri. Kemudian untuk kearsipan bagaimana kita mengelola atau menyimpan dokumen. Nanti untuk kelas 11 ada mata pelajaran kepegawaian, keuangan, kemudian ada sarana dan prasarana, humas dan keprotokolan, dan satu lagi ada produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian untuk yang kepegawaian nanti kita akan belajar tentang pegawai ataupun PNS. Bisa juga kita belajar tentang pegawai swasta, pegawai perusahaan. Kemudian ada keuangan. Nah, di situ nanti kita belajar bagaimana cara menangani atau mengelola keuangan yang ada di kantor, yaitu mengelola dana kas kecil. Kemudian sarana prasarana kita belajar tentang perlengkapan ataupun peralatan yang ada di dalam kantor kita. Kemudian ada humas dan keprotokolan, sesuai dengan namanya humas, hubungan masyarakat. Kita nanti di situ belajar mengenai bagaimana kita mengadakan rapat, kemudian bagaimana perjalanan bisnis pimpinan itu bagaimana, kemudian ada kita dilatih menjadi seorang pembawa acara atau MC, dan seterusnya. Kemudian satu lagi ada produk kreatif dan kewirausahaan. Kita juga akan nanti dilatih berwirausaha. Kemudian program jurusan yang ada di OTKP sendiri, OTKP SMK Tridaya Bekasi mempunyai program, yaitu diantaranya table manner, kemudian beauty class, kemudian ada kunjungan ke kantor arsip nasional, dan juga ada simulasi pekerjaan kantor. Nah, untuk simulasi pekerjaan kantor ini kita akan mempraktekkan apa aja yang telah dipelajari di kelas. Jadi kita akan mempraktekkan kegiatan administrasi apapun yang ada di selama kita belajar di kelas. Di antaranya ada 2 kelas nih, kelas administrasi dan juga kelas public speaking. Untuk kelas administrasi kita akan mempraktekkan kegiatan administrasi yang ada di kantor itu sendiri. Seperti yang Ibu bilang tadi, ada bagaimana membuat surat, bagaimana mengelola surat, bagaimana menyimpannya, kemudian bagaimana cara mengadakan rapat itu persiapannya apa aja, terus kemudian dan juga bagaimana cara mengatur
mengatur perjalanan pimpinan itu bagaimana, nanti akan dilatih di situ. Kemudian yang kedua adalah kelas public speaking. Nanti di situ kita belajar atau berlatih bagaimana menjadi seorang MC ya, atau pembawa acara. Gitu. Intinya kita belajar melakukan presentasi yang baik. Kira-kira skill apa saja yang bisa diperoleh setelah lulus dari jurusan OTKP? Yaitu diantaranya mengetik 10 jari, kemudian kalian dapat melakukan komunikasi melalui telepon dengan klien, kemudian kalian bisa bagaimana mengatur perjalanan bisnis, bagaimana mengadakan rapat, kemudian kalian bisa mengelola dana kas kecil. Kemudian selanjutnya, kira-kira peluang kerja apa saja setelah kita lulus dari jurusan OTKP ini? Nah, peluang kerja yang biasanya dapat kita masuki dari jurusan OTKP ini sendiri, diantaranya adalah menjadi seorang sekretaris junior, kemudian ada resepsionis, pembawa acara, dan juga bisa menjadi juru ketik. Bahkan kalian bisa menjadi wirausahawan. Untuk kalian yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, misalkan kalian mau kuliah atau melakukan ke pendidikan selanjutnya, juga bisa melanjutkan ke jurusan, diantaranya ada pendidikan administrasi perkantoran, ada pendidikan administrasi, kemudian ada administrasi perkantoran. Kalian bisa masuk ke ilmu komunikasi, ke ekonomi, manajemen, itu kalian bisa memasuki ke jurusan tersebut. Sekiranya cukup sekian ulasan dari Ibu mengenai jurusan OTKP SMK Tridaya Bekasi. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMK Tridaya Bekasi, terutama untuk jurusan OTKP, dan selamat belajar. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan doa kita semua semoga kita selalu disehatkan lahir dan batin. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar tatap muka di sekolah. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.